Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Saparudin dengan nomor NIM 230903502044 dan nomor urut absen nomor 36, kelas manajemen C. Di sini saya akan membahas mengenai manajemen piutang dan pinjaman atau kredit. Baik, langsung saja. Yang pertama itu adalah pengertian dari piutang. Nah, piutang ini adalah hak untuk menerima sejumlah uang dari pihak lain sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Nah, jadi piutang ini itu timbul ketika sebuah perusahaan atau seorang individu itu menjual barangnya atau jasanya kepada pelanggan dengan kesepakatan bahwa pembayarannya itu akan dilakukan di masa yang akan mendatang. Jadi jadi piutang ini itu transaksinya bukan secara tunai, melainkan secara angsuran. Contoh, misalnya jika misalkan perusahaan ABC ini menjual produk kepada pelanggan dengan janji pembayarannya itu nanti, maka jumlah uang yang belum terbayarkan inilah yang menjadi piutang perusahaan ABC. Nah, kemudian arti penting bagi perusahaan yang menjual barang secara angsuran. Yang pertama itu arti pentingnya untuk meningkatkan penjualan. Mengapa? Karena akan menimbulkan daya tarik bagi konsumen yang mungkin memiliki keterbatasan dalam dana. Sehingga dengan opsi mencicil ini mereka akan lebih tertarik untuk membeli karena mereka bisa tetap karena dengan mencicil ini mereka bisa tetap membeli barang yang mereka inginkan tanpa harus membeli secara tunai, melainkan juga bisa dengan cara dicicil. Nah, kemudian arti penting bagi perusahaan yang menjual barang secara angsuran yang kedua itu juga adalah mempertahankan loyalitas pelanggan atau kesetiaan pelanggan. Karena mereka mungkin merasa mendapatkan fasilitas atau mereka mungkin merasa diberi kemudahan oleh si penjualnya. Maka dari itu kemungkinan besar si pembelinya mungkin akan kembali lagi dan melakukan pembelian lagi di hari-hari kedepannya atau repeat order. Kemudian arti penting yang selanjutnya itu dapat meningkatkan laba atau keuntungan. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa dapat meningkatkan penjualan. Nah, otomatis jika penjualan ini meningkat, otomatis laba juga pun akan meningkat dong. Jadi, dengan memberikan penjualan secara angsuran ini akan mampu meningkatkan penjualan sekaligus keuntungan. Nah, kemudian selanjutnya itu dapat juga memberi keunggulan kompetitif di pasar. Maksudnya itu, jika misalkan ada pesaing yang tidak menawarkan opsi secara angsuran, sedangkan perusahaan kita itu menawarkan opsi secara angsuran, maka konsumen pasti konsumen itu pasti akan lebih memilih melakukan pembelian di perusahaan kita. Kemudian selanjutnya arti penting bagi perusahaan yang memperoleh pembelian secara angsuran. Yang pertama itu peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan atau menambah kapasitas produksinya, terutama itu untuk pembelian bahan bakunya, sehingga bisa menghindari kemacetan di dalam kemacetan produksi bagi perusahaan yang memiliki kurang modal
untuk pembelian secara tunai. Kemudian selanjutnya dengan opsi angsuran ini juga perusahaan dapat segera memperoleh barang atau peralatan yang dibutuhkan untuk keperluan operasionalnya atau untuk keperluan bisnis tanpa harus menunggu pengumpulan dana terlebih dahulu yang memungkinkan eh, akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Kemudian selanjutnya eh, dapat juga meningkatkan motivasi kerja. Maksudnya itu eh, konsumen akan eh, konsumen akan merasa eh, bahwa ada kewajiban yang harus dibayar. Maka dari itu, faktor itulah yang bisa mendorong atau memotivasi mereka untuk lebih eh, bekerja lebih rajin, lebih keras lagi, dan lebih giat lagi dalam bekerja. Kemudian selanjutnya kita melangkah ke pengertian pinjaman. Jadi, pinjaman ini adalah sejumlah uang yang dipinjam dari pihak lain. Biasanya itu bank ataupun individu dengan kesepakatan bahwa uang tersebut akan dikembalikan pada jangka waktu yang telah disepakati dan pinjaman ini juga seringkali disertai dengan pembayaran bunga. Nah, pinjaman ini tuh juga biasa digunakan untuk berbagai tujuan. Misalnya seperti membeli rumah atau mendanai pendidikan atau mungkin memulai atau mengembangkan bisnis atau menutupi kebutuhan finansial lainnya. Kemudian selanjutnya manfaat bagi bank atau lembaga non-bank yang memberikan pinjaman, yaitu dapat meningkatkan laba. Karena kan kegiatan utama dari bank itu memberikan pinjaman atau menyalurkan dana. Nah, maka wajar dikatakan bahwa apabila jumlah pinjaman meningkat, maka jumlah laba pun meningkat. Karena kan sumber pendapatan utama dari bank itu dari pinjaman, yakni dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Kemudian manfaat bagi nasabah yang diberi pinjaman, yaitu untuk memperoleh dana tambahan yang dapat digunakan untuk mungkin yang seperti yang saya katakan tadi, seperti misalnya membiayai pendidikan, modal usahanya, ataupun biaya perbaikan rumah, dan biasa juga digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya membeli rumah ataupun membeli kendaraan yang digunakan secara pribadi. Kemudian selanjutnya kita melangkah ke jenis-jenis kredit. Nah, jenis kredit ini ada banyak, ada dari segi kegunaan, dari segi tujuan, dan masih dan sebagainya. Nah, kredit dari segi kegunaan ini yang saya ketahui itu ada dua, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Nah, sesuai namanya, kredit investasi ini itu merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan investasi, misalnya untuk membangun pabrik, rumah, pembelian mesin-mesin, atau tanah dan sebagainya. Nah, kredit investasi ini itu cenderung jangka waktunya itu panjang, biasanya lebih dari setahun. Nah, kemudian kredit modal kredit modal kerja. Nah, sesuai namanya juga, kredit ini itu diberikan untuk keperluan modal kerja. Misalnya, untuk membeli bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya lainnya. Nah, kredit modal kerja ini diberikan dalam waktu yang relatif pendek atau paling maksimal dari setahun. Maksimalnya itu setahun. Kan tadi itu kredit investasi jangka panjang lebih dari setahun. Sedangkan kredit modal kerja ini kurang dari 1 tahun.
Nah, kemudian kredit dari segi tujuan. Nah, kredit segi tujuan ini juga ada tiga. Yang pertama itu kredit produktif, kredit perdagangan, dan kredit konsumtif. Nah, kredit produktif ini merupakan kredit yang diberikan untuk menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk proses produksi, baik barang maupun jasa. Misalnya misalnya untuk pabrik, pertanian, peternakan, perhotelan, dan lain sebagainya. Kemudian kredit konsumtif. Kredit konsumtif ini adalah kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi. Misalnya untuk membeli kendaraan atau rumah pribadi. Kemudian selanjutnya kredit perdagangan. Kredit perdagangan ini adalah kredit yang em, biasa diberikan oleh pedagang, para pedagang-pedagang. Nah, kemudian kita melangkah ke analisis kredit. Analisis kredit ini adalah analisis yang digunakan untuk menilai layak atau tidaknya nasabah diberikan kredit. Karena jangan sampai kredit yang dibiayai ini tidak layak. Nah, ada beberapa alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan layak atau tidaknya suatu kredit, yaitu 5C. Nah, 5C ini terdiri dari karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Nah, karakter ini atau sifat, nah analisis ini eh, yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sifat atau watak dari nasabah. Apakah nasabahnya itu bertanggung jawab, bisa bertanggung jawab terhadap kredit yang diambilnya. Nah, ini dapat dilihat dari pengamatan ataupun dari riwayat hidupnya. Nah, kemudian capacity atau kapasitas, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit dengan cara melihat penghasilan pribadi atau melalui usaha yang dibiayai si nasabahnya. Nah, kemudian selanjutnya kapital atau modal. Nah, analisis ini itu yang digunakan untuk melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Nah, kan biasanya bank itu tidak membiayai 100% usaha, sehingga eh, calon nasabah harus menyediakan juga dana dari sumber lain atau bisa juga dari modal sendiri. Nah, kemudian selanjutnya juga itu condition. Nah, condition ini atau kondisi merupakan um, analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana kondisi ekonomi dari pihak pengaju kredit. Nah, kondisi ekonomi ini bisa menjadi acuan apakah uh, calon nasabah tersebut mampu membayar kredit yang diberikan pihak bank atau tidak, sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan persetujuan kredit. Kemudian yang terakhir kolateral. Nah, kolateral ini atau jaminan merupakan jaminan yang diserahkan pada pihak bank yang berfungsi sebagai pelindung pihak bank ketika nasabah itu tidak bisa atau tidak mampu untuk melunasi kredit yang diberikan. Jadi ketika kredit gagal dibayarkan, maka aset yang dijadikan jaminan itu misalnya berupa tanah akan disita dan menjadi milik pihak bank. Nah, dengan menganalisis kelima ini, bank dapat membuat keputusan yang mungkin lebih tepat tentang pemberian kredit. Kemudian, kita melangkah ke unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit. Nah, unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit itu ada 5. Yang pertama itu kepercayaan,
yang kedua itu kesepakatan, yang ketiga itu jangka waktu, yang keempat itu risiko, dan yang kelima itu balas jasa. Nah, yang pertama kepercayaan. Kepercayaan itu artinya bahwa pihak bank itu mempercayai bahwa nasabah itu pasti akan mengembalikan kredit yang diberikan. Kemudian yang kedua, kesepakatan. Nah, maksudnya itu sebelum kredit itu diberikan kepada nasabah, harus antara pihak bank dengan nasabah itu harus menyepakati hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing pihak. Kemudian juga menyepakati sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila misalkan salah satu dari pihak ada yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat tersebut. Nah, kemudian yang ketiga itu jangka waktunya. Jangka waktu atau dapat juga disebut periode waktu. Nah, periode waktu ini em, yang disepakati di mana debitur harus mengembalikan kredit tersebut kepada kreditur. Nah, jangka waktu itu mencakup tanggal awal atau tanggal mulainya dan tanggal jatuh tempohnya kredit tersebut. Kemudian yang keempat itu risiko. Nah, risiko ini kan kita tidak tahu masa depan apa yang akan terjadi. Tidak ada yang tahu masa depan. Maka dari itu, kredit yang dibiayai tersebut pasti memiliki risiko, misalnya macet. Nah, macetnya suatu kredit itu bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu disengaja dan tidak disengaja. Nah, yang disengaja itu maksudnya ketika nasabah itu memang tidak memiliki kemauan untuk membayar kreditnya. Sedangkan tidak sengaja itu jika si nasabah ini ada kemauan untuk membayar kreditnya tapi tidak mampu. Dikarenakan mungkin sedang terkena bencana dan uh, lain sebagainya. Kemudian yang keempat, yang kelima, balas jasa. Nah, balas jasa ini tentunya kan bank itu akan mengharapkan balas jasa ataupun keuntungan untuk setiap dana yang disalurkan oleh nasabah. Nah, keuntungan inilah yang disebut bunga bagi bank konvensional. Sedangkan bagi bank syariah disebut sebagai bagi hasil. Kemudian selanjutnya kita melangkah ke kebijakan penagihan. Nah, apabila nasabah terlambat untuk membayar tagihannya, maka pihak bank ini perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan kredit tersebut agar tidak macet. Nah, tindakan atau kebijakan yang dapat dilakukan itu misalnya ada dua. Yang pertama itu melalui teguran, baik melalui surat ataupun telepon, dengan cara mengingatkan. Misalnya sebelum kredit jatuh tempo, pelanggan tersebut ditelepon dengan cara teguran halus. Nah, teguran itu bersifat menyuruh nasabah agar segera membayar dan memastikan tanggalnya kapan nasabahnya itu akan membayar kreditnya. Nah, kemudian yang kedua, apabila uh, teguran tegurannya itu tidak direspon atau tidak ditanggapi, maka perusahaan dapat menyerahkannya ke badan penagih, misalnya debt collector, untuk menagih kredit tersebut sampai tertagih. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.